Halo, assalamualaikum sahabat J Hidayat Channel. Ketemu lagi bersama saya J Hidayat. Di kesempatan ini saya akan berbagi tips dengan teman-teman semua bagaimana cara menghasilkan cuan dengan cara menjadi seorang pekerja lepas di freelancer.com ya. Ini bukan clickbait ya. Ini sudah saya rasakan, sudah eh, saya alami selama 1 tahun terakhir ini dengan menjadi seorang pekerja lepas di freelancer benar-benar bisa menjadi salah satu opsi buat kalian yang sedang ingin mencari pekerjaan atau bingung untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Oke, mari kita lihat bagaimana caranya untuk mewujudkan hal tersebut. Mari silahkan tonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu ya, untuk berlangganan atau untuk mendapatkan notifikasi update-update video terbaru dari saya. Selamat menyaksikan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Tampilan antar muka pertama atau eh, halaman utama dari website freelancer.com. Nah, buat teman-teman yang sudah memiliki akun tinggal login saja, tapi buat teman-teman yang belum memiliki akun freelancer.com tinggal klik daftar saja. Pertama kita siapkan email ya untuk melakukan pendaftaran. Misalkan saya menggunakan email yang lain ya, karena yang ini sudah saya gunakan sebagai email freelancer saya. Saya akan daftar dengan alamat email yang lain. Kemudian jangan lupa kalian juga harus menambahkan password. Nah, password ini harus kombinasi antara huruf, angka, dan karakter tanda baca lainnya seperti titik, garis bawah, ataupun strip. Kemudian centang eh, checkbox saya menyetujui kesepakatan pengguna dan kebijakan privasi freelancer. Setelah itu, klik bergabung dengan freelancer. Nah, sekarang di kolom nama pengguna ini alangkah baiknya ya kalian kalau mendaftar sebagai individu itu kalian masukkan saja nama asli kalian, nama lengkap kalian. Nah, karena nama ini sudah saya gunakan ya di akun utama eh, saya akan membuat dengan nama lain. Misalkan seperti ini. Nah, di halaman ini kalian pilih saja yang paling atas ya, saya ingin bekerja. Karena yang bawah ini untuk pendaftaran apa? Pemberi kerja atau klien. Nah, kalau kalian ingin menjadi seorang pekerja lepas maka pilih yang atas saja. Ini akan memakan waktu cukup lama ya untuk melakukan pendaftaran. Nah, di tahap ini kalian pilih keahlian apa yang kalian miliki. Di sini tersedia banyak ya kategori-kategori keahlian yang bisa kalian pilih sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, misalkan kalian memiliki keahlian di bidang desain, maka pilih saja desainer ya di sini. Nah, desain media dan arsitektur.
Karena kategori desain juga masih banyak ya. Nah, lebih spesifik lagi kalian di bidang apa misalkan. Apakah itu desain grafik atau website design, Photoshop, logo, Illustrator, CSS, 3D modeling dan lainnya. Di sini banyak lagi. Ini kalian harus memilih maksimal itu 10 ya, 10 keahlian. Nah, sudah tidak bisa ya. Bukan 10 berarti berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya 20 ya, 20 keahlian yang bisa kalian pilih. Nah, setelah itu tinggal klik tombol berikutnya. Nah, jika kalian memiliki akun media sosial, ini bisa ditambahkan juga. Ada Facebook atau LinkedIn. Kalau kalian tidak ingin menambahkan, bisa klik lewati. Nah, untuk nama di sini sebetulnya untuk pekerja lepas itu ada 2 kategori ya. Yang pertama, kalau kalian seorang individu maka masukkan nama lengkap. Tapi kalau kalian punya misalkan studio desain, kalian ingin mendaftarkan nama perusahaan kalian, bisa juga ini diisi dengan nama perusahaan kalian. Misalkan seperti ini. Apa yang Anda kerjakan? Nah, di sini tulis deskripsi keahlian kalian atau spesifikasi kalian ya, spesifikasi keahlian kalian itu apa. Misalkan 3D modeling, and untuk kolom ini jelaskan tentang deskripsi singkat dari kepribadian Anda atau keahlian Anda. Misalkan kalian pernah bekerja di sebuah perusahaan studio desain terkemuka apa, bisa dituliskan di sini. Ini saya tulis acak saja ya. Ini minimal 100 karakter. Nah, klik berikutnya, kemudian pilih bahasa. Nah, ini menjadi satu kewajiban juga ya untuk pemilihan bahasa, karena nanti juga si klien itu akan melihat bahasa apa saja yang kita kuasai. Nah, alangkah baiknya kita masukkan di sini bahasa internasional, bahasa Inggris ya. Karena kalau hanya bahasa Indonesia, nanti mungkin klien juga akan ragu apakah kita bisa memahami brief yang diberikan klien atau tidak. Makanya di sini satu kewajiban kita itu harus mencantumkan bahasa Inggris ya. Kemudian kapan tanggal lahir Anda, ini ditulis. Pertama, hari lahir misalkan alamat. Ini bisa ditulis juga sesuai KTP, karena nanti kalau misalkan alamat kita tidak sesuai KTP, kita itu akan diminta untuk menyantumkan juga rekening untuk pembayaran kita nanti ya. Dimana nanti rekening itu dengan KTP itu kan harus sama juga alamatnya. Bandung misalkan ya. Nah, ini langkah terakhir
yaitu memverifikasi email. Kita buka akun Gmail kita ya. Oh iya, tadi saya tidak menggunakan akun ini. Nah, buka email dari freelancer.com yang berjudul verify your email address for your account registration. Tinggal klik tombol verification your email address. Oke, klik next. Nah, ini untuk di langkah ini kita harus memverifikasi metode pembayaran. Ini bisa menggunakan debit atau credit card, atau bisa juga menggunakan akun PayPal. Nah, kalau misalkan kalian tidak ingin dulu menambahkan, tinggal di klik skip saja. Seperti ini ya tampilan pertama dari akun freelancer yang baru saja kita buat. Nah, sekarang setelah kita punya akun, kita itu harus memverifikasi juga nomor ponsel. Tapi saya sekarang akan mengabaikannya saja karena ini akun fake ya. Hanya untuk tutorial saja, hanya untuk kebutuhan konten ini. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana sekarang ketika kita sudah punya akun, bagaimana kita mendapatkan pekerjaan pertama? Nah, sementara di profil kita itu masih belum ada rating sama sekali, masih belum ada ulasan sama sekali dari klien karena ini akun baru saja dibuat. Biasanya klien itu kalau misalkan kita melamar sebuah project atau membuat proposal untuk mengerjakan sebuah project, klien kita pasti terlebih dahulu melihat akun kita, profil kita. Mereka biasanya melihat testimoni pelanggan klien kita sebelumnya, apakah kita itu kinerjanya baik, memuaskan klien atau tidak. Nah, nanti semuanya akan muncul di sini. Nah, tapi buat kalian yang baru saja membuat akun, jangan khawatir, kalian masih tetap bisa mengambil pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan dari freelancer, tapi bukan dari project ya, bukan dari project yang ini. Tapi kalian bisa mengikuti kontes terlebih dahulu. Ini agar apa? Agar kalian pertama dapat pelanggan pertama dulu aja. Di kontes ini kalian bisa pilih mana yang persaingannya itu sedikit longgar, dan mana yang yang ketat. Biasanya yang longgar itu di kontes-kontes yang kecil seperti ini, karena biasanya kontes yang kecil yang bernilai $10 seperti ini hadiahnya biasanya diikuti oleh desainer atau freelancer pemula ya. Nah, kalau misalkan kalian memilih kontes yang hadiahnya besar seperti ini, biasanya persaingannya ketat karena nanti di sana itu banyak sekali senior kita yang udah punya reputasi baik di freelancer.com. Sementara kalau yang kecil ini biasanya yang desainer atau freelancer pemula ya, karena yang sudah senior jarang melirik yang kontes-kontes yang kecil kayak gitu ya. Pertama kita udah ada pemenangnya ya, kita back lagi, kita cari lagi yang belum ada pemenangnya.
Nah, misalkan yang ini $41. Nah, ini kontesnya itu untuk membuat sebuah desain label untuk Exfology Spareng ya. Di sini deskripsinya sudah tertera jelas, dan juga di sini klien melampirkan sebuah gambar, ya, gambar dari toples yang akan mereka gunakan. Nah, berarti kita itu akan membuat label untuk toples ini ya. Sini ada empat jenis ya. Yang pertama ada citrus and amber body scrub, kedua citrus and amber body butter, dan yang lainnya. Nah, di sini untuk tunjuk yang lain, label ini akan memiliki tinggi ya. Maaf, memiliki diameter 80 mm atau sekitar 8 cm. Toples yang akan digunakan berarti kita harus menghitung kelilingnya ya. Nah, oh iya, di bawah juga sudah ditulis untuk side wrap-nya, label panjangnya itu 260 mm dan tingginya 30 mm. Nah, kita sekarang langsung saja buat desain untuk kontes ini ya. Kita bisa menggunakan beberapa aplikasi untuk membuat desain label. Saya sering sekali menggunakan CorelDRAW ya, karena lebih mudah saya gunakan. Atau kalian misalkan terbiasa dengan Adobe Illustrator juga tidak apa, yang penting nanti hasil akhirnya kita itu nanti akan diminta file masternya ya. Kalau kalian buat di CorelDRAW, maka yang nanti yang dipinta oleh klien itu file CDR-nya ya. Sementara kalau misalkan kalian buat di Adobe Illustrator, nanti ya file AI-nya yang dikasihkan ke klien tersebut. Tapi biasanya kita itu akan, kalau misalkan nanti kita ditunjuk sebagai pemenang, nanti klien akan memberitahu kita file apa yang mereka butuhkan. Adapun kalau misalkan kalian membuatnya dengan satu aplikasi, misalkan CorelDRAW, tapi kalian diminta file AI, itu kan gampang, tinggal diekspor saja ke file Adobe Illustrator. Nah, seperti itu ya tips dari saya untuk menjadi seorang freelancer pemula di freelancer.com. Saya sarankan itu untuk mengikuti kontes terlebih dahulu, jangan langsung mengambil project. Karena apa? Kalau project itu kita itu kan nanti ibarat melamar pekerjaan ya. Ibarat melamar pekerjaan, dan klien nanti itu akan memilih tentu yang lebih senior, yang lebih kompeten, yang lebih punya rating dibanding kita yang baru saja buat akun. Tapi kalau kalau kontes itu klien tidak akan melihat profil kita dulu, tapi yang dilihat itu adalah karya kita. Karena apa? Di kontes itu kita langsung upload hasil dari karya kita. Bukan hanya lamaran, bukan hanya janji-janji kita, tapi langsung kita mengupload, memperlihatkan hasil karya kita. Nah, selain dari hal-hal yang sudah saya bahas sebelumnya, untuk meningkatkan akun juga kita itu disarankan untuk ikut keanggotaan ya. Keanggotaan di freelancer. Nah, seperti ini. Nanti kalau kalian sudah ikut keanggotaan, di samping username kalian itu di halaman profil itu akan muncul lencana biru yang yang berbentuk segi 6 ini sebagai tanda keanggotaan kalian. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat di sini ya, di menu keanggotaan. Nah, ini biasanya ya kita itu dipungut biaya per bulan ataupun bisa pilih per tahun ya. Nah, kalau per tahun lebih murah lagi, tapi kita harus langsung bayar sejumlah $107 ya minimal, atau $53 untuk keanggotaan dasar. Nah, mungkin di
pikiran teman-teman itu terlintas sekarang kita itu udah gabung di freelancer.com untuk cari uang ya. Tapi ini baru saja gabung, kita harus bayar. Nah, teman-teman jangan khawatir karena freelancer juga mengadakan program afiliasi ya. Program afiliasi untuk pengguna baru. Nah, teman-teman bisa daftar dari kode referral saya yang ini, link yang ini nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Dan tinggal klik saja link pendaftaran yang ada di deskripsi video ini, maka nanti teman-teman itu akan mendapatkan uang sejumlah $20 yang bisa teman-teman jadikan modal untuk gabung di keanggotaan yang ini ya. Dengan modal sebesar $20, teman-teman itu bisa mengikuti keanggotaan plus selama 2 bulan ya, atau kalau memilih keanggotaan yang basic yang dasar ini itu cukup untuk 4 bulan. Keuntungannya apa kalau kita gabung di keanggotaan ini? Yang pertama, kita itu akan lebih direkomendasikan oleh pihak freelancer.com. Yang kedua juga teman-teman bisa baca di sini di deskripsinya. Pertama, kalau kita pilih keanggotaan plus ya, seperti yang sudah saya pilih ini, kita itu akan diberi kuota sebanyak 100 penawaran. Ini untuk melamar project ya, melamar pekerjaan pada project yang nanti di upload oleh klien. Kemudian tag keahlian itu sebanyak 80 dan masih banyak lagi. Nah, itu modalnya cukup dari hasil afiliasi saja ya, yang bisa teman-teman gunakan atau yang bisa teman-teman dapatkan hanya dengan cara mendaftar melalui link afiliasi yang saya cantumkan di deskripsi. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini aja ya. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman semua, terutama yang sampai saat ini masih kebingungan untuk mencari kerja, atau misalkan teman-teman yang sudah bekerja tapi ingin mendapatkan penghasilan lebih, itu bisa teman-teman coba tips dan trik yang saya ajarkan di video ini. Maaf sekali ya, bukan saya ajarkan, yang saya bagikan di video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa yang kalian belum subscribe, di subscribe ya, di klik tombol loncengnya biar bisa mendapatkan notifikasi atau update-update terbaru dari channel Aja Hidayat. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.